Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung, Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami, seputar kegiatan yang ada di Mekatur dan juga Lizahra, serta konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik serta karunia kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan juga Lizahra. Bagi para pemirsa yang tentu saja baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami Mekatur dan juga Lizahra adalah merupakan biro penyelenggara perjalanan haji dan umroh serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Tentunya selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati atau service excellence sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM profesional dan berkualitas menggunakan aplikasi berbasis digital. Kami berikan kepastian tanggal keberangkatan dan kami berikan hotel yang terbaik dekat dengan Baitullah. Dan kami berikan juga pembimbing dan mutawif berpengalaman. Kami legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya pemirsa, inilah yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umroh Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk kuat di 28,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 33,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofat Al-Madinah berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Anjum berbintang 5. Menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudia atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makan dan minum 3 kali sehari full board, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk kuat di 39,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4. Menikmati fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk kuat di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Al-Aqiq berbintang 5. Menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan, tentunya ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk kuat di 34 juta, untuk triple 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Thayyib Afra berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithiyah berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan dan dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Oberoi berbintang 5 dan menginap di Mekah Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan tentunya menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus. Sebagai produk kami yang pertama yaitu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya. Di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makan dan minum 3 kali sehari, full board, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Sandi Urfa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik itu yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.300 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, free cable car, transportasi kendaraan full AC, dan juga makan dan minum 3 kali sehari serta dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus Aqsa, insya Allah keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus Uzbekistan, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus Turki bonus Serbia, pemirsa kita akan mengunjungi negara Turki yang berbonus Serbia, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu tur wisata religi. Sebagai produk kami yang pertama adalah Tadabbur Bumi Anbiya, kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa, dan juga Jordan, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari, dan juga menikmati beberapa kota diantaranya adalah Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum, dan juga Amman di Jordania. Dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga tentunya menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC, dan juga wifi, makan dan minum halal sesuai program, dan juga kami berikan tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, pemirsa kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, diantaranya adalah Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, dan juga Kroasia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia Spanyol. Selain kita menikmati keindahan arsitektur bangunannya, kotanya, dan juga alamnya, tentunya kita juga akan menikmati disuguhkan pula dengan jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia Spanyol. Dan juga tentunya kita akan mengunjungi beberapa kota diantaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla, keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amirsay, dan juga mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal di dunia yaitu makam Imam Al-Bukhari, keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan, kita akan mengunjungi kota Tashkent dan Samarkand di negara Uzbekistan, dan juga kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya di negara Kazakhstan, keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea, pemirsa kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.959 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss, pemirsa. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Ghost to Australia, pemirsa. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang tentunya terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Tour Holiday, pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Windsor of the American West. Pemirsa, kita akan mengunjungi negara, maksud kami adalah kota-kota yang terletak di bagian barat negara Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu England dan Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Spanyol. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Supercell is Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Snowy East Coast USA. Pemirsa, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, syarat, dan lain-lain, dapat mengunjungi website kami, media sosial kami, atau menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya kami, Mekatur dan juga Lizara, senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang dilaksanakan pada musim haji, dan juga program Tadabbur Kalam, kajian tafsir yang saat ini pemirsa sedang saksikan, dan juga next kedepannya adalah juga ada program di bulan suci Ramadan dan program-program lainnya yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas secara religi yang mengandung nilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, dalam upaya tentunya kita sama-sama belajar dalam hal untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah, tentunya pada program Tadabbur Kalam episode ke-51 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 213 hingga 214 dengan tema ujian sebagai sarana untuk mengangkat derajat seseorang. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama, dai, serta pembimbing ibadah kami, yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Dan tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam. Namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabban siwahu wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi ila alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq bi'idznih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatu dan Nizara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di Tadabbur Kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan amal kita ini, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an ini, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui ayat-ayat ini ya untuk menggapai ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita ya masih di surat Al-Baqarah. Ya silakan dibuka ya bagi yang terus mengikuti kajian Tadabbur Kalam ini. Ya, kita masuki ayat yang ke-213. Ya, 213 dan 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Manusia itu pada awalnya mereka ini adalah umat yang satu. Kana an-nas ummatan wahidah. Nah, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang tujuan, tentang motivasi hidup ya bagi muslim dan non muslim, bagi orang kafir dan muslim. Kalau orang-orang kafir, target hidup, tujuan hidup mereka itu adalah dunia, karena mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Sementara umat Islam, artinya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya mereka punya tujuan hidup yaitu akhirat. Dunia itu hanya sebagai wasilah saja. Ya, kalimatnya walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ya, artinya semua yang kita dapatkan di dunia ini kita jadikan sebagai kendaraan untuk menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk kehidupan yang lebih baik dan kekal di akhirat nanti. Karena akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal dibanding dengan kehidupan di dunia ini. Nah, barulah ayat ini memberikan penjelasan kanan nas ummatan wahidah. Pada prinsipnya, pada dasarnya manusia itu adalah umat yang satu. Tidak ada pengkelompokan. Ya, tidak ada pembagian ini ya muslim ini kafir, itu tidak ada. Awalnya mereka itu satu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Untuk apa nabi dan rasul ini diutus? Untuk mubasyirin dan munzirin. Untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira untuk siapa? Kabar gembira untuk mereka-mereka yang menyambut seruan dakwah para nabi dan para rasul.
wa munzirin, sebagai pemberi peringatan. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang menolak. Diingatkan, kalau kalian menolak dakwah ini, maka nanti di kehidupan akhirat kalian gak akan mendapatkan kenikmatan. Kalian akan disiksa, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi diingatkan, maka di dalam Al-Quran di ayat-ayat yang lain juga ada istilah al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du itu artinya janji untuk orang yang beriman, al-wa'id janji untuk orang kafir. Orang beriman itu diberikan janji akan diberi surga. Nah, orang-orang kafir diberi wa'id oleh Allah akan mendapat neraka. Lalu wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama para nabi dan para rasul itu Alkitab. Nah, Alkitab ini menggunakan alif lam ini untuk menunjukkan ya banyak Alkitab. Ya, banyak Alkitab yang dimaksud adalah yang wajib kita ketahui. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya, ada Al-Quran. Dan kitab-kitab lain ada nggak? Ada, hanya yang wajib diketahui oleh kita hanya 4 itu saja. Ya, jadi Injil, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, hanya itu yang wajib kita ketahui. Adapun kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, ya, itu tidak wajib kita ketahui. Yang jelas mereka ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, karena semua nabi itu pada zamannya Allah berikan syariat, petunjuk, jalan hidup, ya, untuk umatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama mereka Alkitab. Dengan apa? Bil haq. Dengan benar. Artinya bukan main-main. Ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas. Dengan kitab ini, maka kemudian para nabi dan para rasul itu memberikan hukum. Artinya memberikan ya sesuatu memang yang harus mereka jalani. Ya, di tengah-tengah manusia ini, terutama kalau terjadi perselisihan di antara mereka tentang sesuatu, maka Alkitab ini yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul ini dijadikan sebagai dasar untuk menghakimi mereka. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah ada yang berselisih tentang Alkitab itu kecuali, ya, kecuali ini berarti ya artinya ternyata ada yang berselisih, kan ada yang tidak. Nah, tidak akan berselisih tentang kitab ini illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atul bayyinat baghyan bainahum, melainkan mereka-mereka yang telah diberi ya al-bayyinat. Ya, al-bayyinat itu artinya bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang kepada mereka, bagian bainahum, ada kedengkian di dalam hati mereka. Baik umat terdahulu ataupun umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat ayat ini diturunkan, enggak ada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul yang berselisih kecuali, ya, jadi ada pengecualian, ya, kecuali yang kalau di dalam hatinya itu ada kedengkian. Nah, siapa yang dimaksud dengki ini? Kalau ada konteks ayat ini, ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ini punya kedengkian yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dari sejak awal mereka mengira, meyakini Nabi yang akan membawa ayat-ayat Allah yang akan mensucikan mereka itu dari kalangan Bani Israel. Sehingga ketika datang berita ada orang Mekah bernama Muhammad, ngaku-ngaku sebagai nabi,
mereka rame-rame melakukan penolakan, padahal hati kecil mereka itu menerima. Menerimanya apa? Persis seperti yang dinubuahkan di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Namanya, karakternya, sifat asal dan lain sebagainya ada itu. Cuma karena tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya, mereka membayangkan itu dari kalangan Bani Israel, kok dari Arab. Nah, kedengkian inilah yang membuat mereka berselisih tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad ini. Jadi wa makhtalafal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu bagian bainahum. Mereka ini yang berselisih. Mereka ini yang memperdebatkan isi Alkitab itu. Artinya isi Al-Quran. Ya. Karena ada kedengkian. Tapi kalau di dalam hati mereka itu dibuang itu kedengkian, mereka pasti akan menerima karena sudah dibuatkan di dalam Taurat ataupun di dalam kitab Injil Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman ini bisa dari kalangan ahlul kitab, mereka yang beriman, mereka yang percaya, Allah kasih petunjuk. Ya. Limakhtalafu fihi minal haqq, tentang perbedaan di dalamnya, ya, minal haqqi biizni, bahwa itu semua dari Allah dengan izinnya. Ya, artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka-mereka yang berselisih tentang Alkitab ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang ragu, dimantapkan hatinya oleh Allah. Ada yang belum begitu percaya, dimantapkan hatinya, diarahkan untuk percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahadallah, Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan di dalam Alkitab itu dengan benar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha ila siratil mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi wallahu yahdi may yasha, menggunakan kalimat yahdi artinya Allah nggak berhenti pada saat Al-Quran, pada saat ayat ini diturunkan. Sampai kapanpun Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau nggak dikehendaki, ya susah. Walaupun mereka hafal Quran, walaupun mereka hafal banyak hadis, tapi Allah nggak menghendaki dia mendapat petunjuk, dia nggak bakal masuk Islam. Ya. Bukankah Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dekat dengan Nabi dan selalu membela dakwah Nabi, tetapi karena nggak mendapat petunjuk, maka dia meninggal tidak membawa syahadat. Sampai Nabi ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ya. Jadi petunjuk itu Allah yang akan memberikan. Ya. Jadi Allah yahdi may yasha. Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Engkau hanya bisa memberi peringatan. Engkau hanya bisa memberikan kabar gembira. Engkau hanya bisa mengarahkan orang mendapat petunjuk. Tetapi yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk itu minimal dengan 2 jalan. Ini jalan yang paling utama soal petunjuk yang digambarkan atau yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ada petunjuk yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada orang yang dikehendaki tanpa harus berusaha, tanpa harus dia ini ahli ibadah ataupun tidak. Yang kedua, Allah berikan petunjuk kepada orang yang berusaha mendapatkan petunjuk tersebut. Ya. Makanya isyarat di dalam Al-Quran, mereka yang mendapatkan petunjuk langsung itu, Allah menggunakan kalimat tanpa ada tambahan setelah petunjuk ila ataupun huruf lam, gitu nggak ada. Ya. Seperti yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal
mustaqim. Nggak ada kalimat ihdina ila siratil mustaqim. Kita nggak usah menggunakan ila, dan memang Allah ngajarkannya seperti itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, bukan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya. Tetapi kalau di ayat ini, wallahu yahdi may yasha ila siratil mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada. Nah, kalau sudah ada kepadanya ini, artinya orang ini berusaha untuk mendapat petunjuk lalu Allah beri. Ada contoh sederhana itu. Ada orang mencari alamat. Lalu kemudian diberitahu oleh yang diminta ini. Alamat yang Bapak tuju itu begini, Bapak lurus, ya, nanti situ ada perempatan. Bapak ambil kiri. Dari jalan ke kiri ini ya kira-kira 50 meter lah, ada pertigaan. Itu alamat yang Bapak cari. Lalu dia pergi mencari alamat sesuai dengan petunjuk. Tidak lama kemudian kembali ke tempat, ketemu lagi sama orang tadi. Belum ketemu, Pak. Situ nyari alamatnya kemana? Sesuai dengan yang Bapak arahkan. Iya, dari perempatan itu ngambil kiri 30 meter kurang lebih. Di situ alamatnya. Saya sudah ke sana, saya sudah cari-cari, nggak ada. Masa sih? Coba lihat. Ya. Ini nomornya nomor berapa ini? Nomor 8. Pak, yang Bapak cari itu persis seperti yang Bapak datangi tadi, cuma memang nomor rumahnya sepengetahuan saya itu sudah nggak ada. Tapi yang Bapak cari itu. Ya, barulah dia berangkat dan ketemu. Artinya dia berusaha setelah mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua. Ada orang nyari alamat kepada seseorang. Dilihat alamatnya. Ayo ikut saya antar. Diantar sama dia. Kira-kira balik lagi nggak? Ya nggak mungkin orang diantar langsung ke alamat. Ya ini nomor 8. Ya, Bapak langsung aja masuk. Ada ke orangnya di dalam. Yang pertama tadi berusaha setelah dia mendapatkan petunjuk tadi. Tapi kemudian gagal. Tapi dia datang lagi. Gagal datang lagi. Tapi yang kedua langsung ketemu. Kenapa? Diantar. Nah, yang diantar ini isyarat kalau di dalam Al-Quran itu tanpa menggunakan kalimat ila ataupun li. Yahdi lilladzi. Yahdi ila. Itu petunjuk yang didapat melalui usaha. Tetapi kalau tanpa menggunakan ila atau li, itu tanpa usaha. Nah, kita minta kepada Allah itu petunjuk, ya, yang tanpa kita harus melakukan usaha. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tetapi di ayat ini, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan catatan dia memang mencari, dengan catatan dia memang mengharap, dengan catatan dia berusaha untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Allah akan beri. Ya. Berarti kan ada yang tidak mau petunjuk. Nah, adapun untuk yang pertama, Allah memberikan petunjuk walaupun orang ini usaha ataupun tidak, Allah kalau ngasih. Ada orang tiba-tiba bersyahadat, berarti kan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menguasai Quran, yang menguasai banyak hadis, tetapi nggak mau masuk Islam. Ada. Ya. Bahkan kita lihat rekaman-rekaman di YouTube itu. Ya, kita bisa lihat ada ya aktivis atau ada anak Indonesia itu yang berusaha untuk melakukan hubungan jarak jauh, tapi karena memang media, ya jadi dengan cara yang paling singkat sekali dia bisa menemukan orang dari mana saja. Ternyata dia ketemu dengan orang Yahudi. Dia sudah kenalan, ya. Ternyata dia pinter, ya, bahasa Arab. Ternyata dia banyak hafal surat-surat. Surat Al-Ikhlas hafal, Fatihah hafal, ayat kursi hafal, nama-nama surat juga dia tahu, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Kahfi, ada surat ini, ada.
Masya Allah. Tapi dia nggak masuk Islam. Dia tetap dengan keyahudiannya. Tapi dia mengakui agama yang paling bagus itu adalah Al-Islam. Bahkan dulu pernah ada cerita seorang Habib yang melakukan perjalanan ya ke Eropa itu. Dia ketemu ya dengan seorang yang hafal Quran. Ya kemudian juga hafal banyak hadis. Ya. Tetapi kalungnya dilihat salib. Masya Allah. Ya, begitu ditanya ternyata bukan Muslim. Tapi anehnya dia bisa menguasai Quran. Ya. Dan orientalis-orientalis itu kan banyak yang seperti itu. Orientalis Barat itu ya. Mereka yang mempelajari Islam itu. Modalnya luar biasa, mereka hafal Islam. Senok Honggroe-nya dulu zaman Belanda itu. Yang dikirim ke Aceh itu. Bukankah dia pandai bahasa Arab? Bukankah dia hafal Al-Quran? Bukankah dia pernah belajar di Mekah? Ya. Tapi tujuannya adalah untuk menjajah tanah Aceh pada waktu itu. Apa dia masuk Islam? Enggak. Dia masuk Islam itu hanya berpura-pura saja. Tapi setelah mereka kembali ke Belanda, ya mereka tetap ya sebagai Nasrani, artinya dia bukan Muslim. Nah inilah petunjuk. Jadi walaupun sudah dekat kayak begitu itu, ya dia nggak dapat petunjuk. Ya orang-orang yang hidup pada masa Nabi SAW, itu sumbernya di situ Nabi Muhammad SAW. Tapi kok ada di antara mereka yang memusuhi Nabi? Tapi mereka nggak mau masuk Islam, malah mereka membenci. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab itu ya Allah. Ya, ada sahabat-sahabat yang lain itu walaupun dulunya, artinya dulunya itu ya kafir gitu ya. Lalu kemudian ya karena mendapat petunjuk ada menjadi Muslim. Tetapi tidak sedikit ya di antara mereka juga yang tidak mendapat petunjuk. Ya. Al-Walid ibnul Mughirah, ya Allah, udah sempat masuk Islam pada masa Nabi. Tapi kemudian dirayu oleh teman-temannya yang kafir ini, akhirnya kemudian dia murtad. Padahal sudah masuk Islam itu, ya Allah. Inilah petunjuk. Ya. Makanya urusan petunjuk ini pernah dulu dari kalangan tabi'in itu ketemu sahabat. Enak ya sahabat. Coba kalau seandainya saya seperti mereka. Bisa hidup, bisa ngelihat Nabi, bisa mendengar suara Nabi. Kata sahabat, kamu udah ngomong seperti itu. Bisa jadi kalau kamu punya kesempatan hidup di masa Nabi, ya kamu termasuk golongan Abu Jahal katanya. Kamu termasuk golongan Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Di Madinah ada Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Itu dekat dengan Nabi itu. Dan dia tahu banyak tentang pergerakan Islam. Dia tahu banyak tentang peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi dan kaum muslimin selalu mendapatkan kemenangan. Bahkan Abdullah bin Ubay juga kadang ikut di dalam peperangan tersebut demi mendapatkan harta rampasan. Ya, ada perang namanya perang Bani Mustalak. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu ikut. Ya, tetapi motivasinya bukan karena petunjuk, motivasinya karena ingin mendapatkan kekayaan, hanya itu saja. Ya Allah, petunjuk ini mahal memang. Ya. Makanya yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Kalau mereka ini mau berusaha mendapatkan petunjuk, Allah akan kasih petunjuk tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hai kalian. Ya. Siapa ini yang dimaksud am hasibtum ini? Ya tentu orang-orang yang beriman karena masih ada hubungan dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah itu. Kalian jangan merasa enak, kalian jangan merasa ya akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian jangan merasa akan memasuki surganya Allah sebelum Allah menguji kalian. Dikira masuk surga itu seperti membalikan telapak tangan. Dikira masuk surga itu yang penting kalau udah sholat, kalau udah puasa, udah zakat, udah haji masuk surga. Ntar dulu. Ya, kalau mau masuk surga itu diseleksi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian. Nah, ujian ini kan untuk menaikkan tingkat. Kalian belum diuji, belum apa, jangan harap kalian akan mendapat kenaikan. Jangan harap kalian bisa menduduki kelas berikutnya. Alami dulu, ikuti dulu ujian yang sudah ditetapkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian itu meyakini dan mengira akan memasuki surganya Allah? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum.
sebelum kalian diuji sebagaimana apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Alladzina khalau min qablihum. Ya. Jadi orang-orang yang sudah lewat sebelum kalian, mereka semua diuji. Ya. Jadi kalian sekarang ini jangan merasa mendapatkan kemenangan begitu sebelum ada ujian. Jangan mengira masuk surga sebelum diuji. Jangan mengira naik kelas sebelum ada ujian. Diuji kalian. Ya. Karena umat-umat terdahulu semua juga mengalami ujian-ujian seperti itu. Alladzina khalau min qablikum. Apa? Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Masya Allah. Artinya mereka ini diberikan al-ba'sa. Ya. Ba'sa itu artinya kemiskinan. Ba'sa itu artinya cobaan-cobaan. Ya. Cobaan-cobaan yang macam-macam itu ba'sa itu. Ya. Makanya kemudian ada yang melecehkan, jangan-jangan bakso ini katanya dari kalimat baksa ini katanya itu ya. Enggak ada hubungan itu. Ya, cuma hanya kebetulan saja atau bisa jadi memang dari situ. Kenapa? Karena bakso ini ya, baksun itu kan dagingnya diolah, dicampur gitu ya. Dikasih bumbu ini. Setelah itu direbus. Begitu sudah direbus matang baru enak. Artinya disebut baksa itu dikasih ujian macam-macam ya, sampai seperti direbus sudah ya, tapi lihat nanti keluarnya enak gitu ya. Maka disebut dengan bakso. Itu bahasa Arabnya adalah baksa. Tapi ini jangan jadikan ya sebagai alasan, jangan-jangan bakso itu dari kalimat baksun, bukan. Ya, atau bisa jadi itu hanya kebetulan karena memang ya ada yang meneliti bahasa itu ya, kadang dari bahasa Arab, kadang dari bahasa Inggris. Kenapa kok bisa masuk ke bahasa Indonesia? Ya karena bisa jadi ada yang salah dengar katanya gitu ya. Sama seperti dulu ada orang Arab melihat ada orang di Jakarta main domino. Ya. Begitu waktu sholat mereka itu seperti lupa dengan suara azan dan lain sebagainya. Orang Arab ini komentar, ghaflah kalian ini. Ya, ghaflah itu artinya apa? Itu permainan melalaikan. Kalian dilalaikan itu dengan permainan itu. Cuma orang ini ngedengarnya ya, diingat-ingat apa ya tadi orang Arab ngomong itu? Gaple katanya. Sampai sekarang gaple, padahal nggak ada permainan gaple itu. Yang ada adalah domino. Jadi gaple itu dari bahasa Arab, itu dari kalimat ghaflah. Jadi permainan domino itu permainan yang gaple, ya, yang ghaflah itu melalaikan orang itu. Ya, bisa jadi diambil dari situ, wallahu a'lam. Ya, makanya al-ba'sa ini artinya setelah mereka diperas dengan berbagai macam ujian. Wad-dharra itu kesempitan. Ya, jadi kalau kesusahan dikasih kesempitan, wazulzilu dan mereka diguncang dengan berbagai macam prahara. Ya Allah. Kalian belum seberapa tiba-tiba ingin memperoleh kemenangan. Kalian belum seberapa tiba-tiba pengen masuk surga. Lihat umat terdahulu itu. Hantam dengan kesusahan, dihantam dengan kesempitan, dihantam dengan guncangan, prahara dan lain sebagainya. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, hatta yaqular Rasul, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasul itu sampai mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Kenapa dia mengatakan mata nasrullah? Karena terus-menerus diguncang dengan prahara. Diguncang dengan kesusahan, diguncang dengan kesempitan tadi. Sampai mengatakan kapan. Dan ini pun ketika Nabi SAW di Mekah itu, di tahun-tahun terakhir perjuangan Nabi di Mekah itu. Nabi SAW dakwah di Mekah itu kan 13 tahun. Nah, di akhir-akhir sebelum mereka hijrah itu ada yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini sudah melampaui batas. Mereka sudah mengintimidasi kita. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Ya. Sampai kapan? Ya, kita diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan. Lalu kata Nabi SAW, sabar. Allah belum memberikan kesempatan ya untuk melakukan pembelaan. Allah sedang menguji kesabaran. Allah sedang menguji ketabahan kita.
Ya. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita sejauh mana kita ini bertahan. Maka ada riwayat mengatakan dengan adanya pertanyaan semacam itu, maka kemudian Nabi mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Tetapi ayat ini kan turunnya di Madinah. Bisa jadi ayat ini ya turun di Madinah, tetapi ada ayat yang serupa pernah diturunkan di Mekah. Ya. Jadi disuruh bersabar intinya. Sebab apa? Kalau seumpama kalian ini ingin mendapatkan kemenangan, diuji saja belum. Bagaimana kalian akan mendapatkan surga? Diuji aja belum. Umat terdahulu itu sampai diuji sedemikian rupa, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Kenapa dekat? Kitanya yang kadang tidak merasa. Kenapa pertolongan Allah dekat? Bisa jadi Allah memberikan pertolongan melalui kekuatan ketabahan kita itu sendiri. Allah memberikan pertolongan itu bisa jadi memberi kesehatan kepada keluarga, memberikan ketenangan kepada kita dan keluarga. Bisa jadi Allah memberikan pertolongan itu melalui usaha-usaha yang mudah kita lakukan. Kadang-kadang orang ketika menghadapi suatu permasalahan minta kepada Allah ingin segera diselesaikan, sebetulnya Allah sudah selesaikan, cuma menggunakan caranya. Cuma kita pengen menggunakan cara sesuai dengan keinginan kita. Itu yang keliru dan itu yang sering salah pahami. Allah sudah ngasih, cuma kitanya yang belum sadar. Ya, makanya kita disuruh betul-betul belajar supaya ketika ada isyarat apapun ya kita pahami, lalu kemudian kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang minta A tetapi Allah ngasihnya Z, kan jauh banget. Tapi kalau kita cerdas, kalau kita paham bahwa itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima, lalu kemudian kita atur yang Z ini, nanti lama-lama juga jadi A. Barulah kemudian kita akan mengakui subhanallah. Kemarin kita salah sangka. Ternyata Allah memberikan Z ini merupakan cara yang terbaik. Sebab kalau A sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa jadi di balik itu ada kegagalan. Maka kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, jangan. Ya, ini harus diberikan Z untuk kebaikan si fulan. Makanya kalau kita berusaha, kita udah berdoa, kalau memang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah takdir yang harus kita syukuri. Kalau kita sudah berusaha berdoa, tiba-tiba luput, artinya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah takdir yang kita harus sikapi dengan penuh kesabaran. Bisa jadi di balik kegagalan itu ada kesuksesan. Jadi pada saat kita menerima dengan baik, itu sesungguhnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Ya, sebab disinilah hakikat keyakinan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesabaran pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjawab soal-soal ujian itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita mendapatkan kemenangan tersebut. Sampai akhirnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-215 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya Allah terus memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik